guru kita Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA Fidahullah Ta'ala untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih banyak atas kesediaan waktu antum kembali meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama kami Jamaah Dirabanian. Alhamdulillah. Dan kita akan membahas tema yang telah Ustadz siapkan, yaitu sabar itu indah. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Fayatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk bisa sujud dan ruku, salat tarawih, bertilawah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat penting bagi kita semua tentang kesabaran. Karena saya rasa semua kita pasti pernah mengalami ujian. Dan mungkin banyak di antara kita sedang mengalami ujian. Dan yang belum mengalami ujian pasti akan menghadapi ujian. Karena memang hidup di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, kami akan uji kalian dengan kebaikan, ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi orang yang hidup di atas muka bumi harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, mati saja ya. Nanti terus diuji di alam barzakh, ujian selanjutnya. Tapi di atas muka bumi pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji. Siapapun diuji. Ada orang diuji dengan suaminya, ada sebagian wanita diuji dengan suaminya. Suaminya kasar, suaminya tidak sayang sama dia. Tiap hari bilang mau poligami, mau poligami, mau poligami. Padahal tidak poligami, poligami. Menyakiti hati istri, ya. Ada seperti itu ya. Ada sebaliknya seorang diuji dengan istrinya, ya. Hanya bisa nuntut, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dan ada orang diuji dengan orang tuanya sendiri, ada. Orang tua yang tidak sabar, banyak nuntut, maunya anaknya seperti ini, perbuatannya tidak dihargai. Ya, kalau sekolahnya tidak berhasil dimaki-maki, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada orang diuji dengan anak-anaknya, anaknya nakal, narkoba dan macam-macamnya. Ada banyak wanita diuji dengan mertuanya. Ya. Jadi ujian menimpa siapa saja. Ya. Dan ujian tatkala menerpa, bukan hanya menerpa orang-orang miskin saja atau orang rakyat jelata. Semua orang diuji. Orang kaya, orang miskin diuji. Ya. Orang terkenal, enggak terkenal diuji. Ustadz, enggak ustadz, semuanya diuji. Laki-laki, perempuan diuji. Antum jangan mengira bahwasanya hanya orang-orang kita rakyat jelata yang diuji. Para pejabat, para raja, para presiden, mereka juga diuji. Mereka juga susah. Ya. Terkadang mereka juga stres. Ya. Terkadang mereka tidak bisa tidur. Ya. Saya contohkan, saya punya kawan. Dia orang Indonesia di Madinah, kerja dulu sebagai tukang pijitnya gubernur Madinah. Jadi dia kadang-kadang naik mobil pribadi, kadang-kadang naik pesawat pribadi, ya, karena namanya apa? Sang Amir, sang gubernur. Dia cerita waktu terjadi kasus di Madinah,
timbul orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak, kemudian membunuhi sebagian kaum muslimin. Terjadi tembak-tembakan di kota Madinah. Kata kawan saya itu sampai sang amir, sang gubernur tidak bisa tidur 3 hari. Sementara tukang pijitnya tidur tiap hari. Jadi ya semuanya diuji. Antum kira raja tidak diuji? Kadang kita lihat wajah raja, raja presiden, raja pejabat. Mungkin mereka ada kenikmatan, tapi di balik itu mereka juga mengalami ujian, deg-degan, khawatir, ya macam-macam ya. Macam-macam. Jadi semuanya diuji. Semuanya juga dikasih penyakit. Bukan cuma kita saja yang sakit. Antum kira hanya antum aja yang sakit. Emang raja nggak pernah mencret. Raja juga pernah mencret ya. Ya, raja juga pernah pusing. Jadi semua orang diuji. Nah, tatkala kita tahu bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian dan memang kita diciptakan untuk diuji, maka kita butuh dengan ibadah ini. Namanya ibadah sabar. Ibadah sabar. Ini ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya kata Imam Ahmad, ya, aku membaca, menelaah, Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Sekitar 90 kali. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ibadah ini. Ya, kalau disebut sekali saja sudah mulia dalam Al-Quran. Ya. Sekali saja disebut mulia dalam Al-Quran. Apalagi sampai 90 kali. Ya. Kenapa? Karena sabar ini ibadah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jawarih. As-sabru dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan. Tatkala seorang ditimpa ujian, harus menahan lisannya. Ya, kemudian dia menahan hatinya. Tidak boleh dia suudzon sama Allah, tidak boleh dia protes kepada Allah. Ya, kemudian juga menahan dirinya. Tidak boleh dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah lantas dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah, ya. Jadi sabar ini ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan dan juga ibadah jawarih. Dia ibadah yang sangat agung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan suatu pemberian anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Sabar ini anugerah yang luar biasa. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, maka dia orang yang bahagia. Dia orang yang bahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, tadi saya katakan hampir 90 ayat dengan berbagai macam bentuk penyebutan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Pahalanya sangat banyak, ya. Pahalanya sangat banyak. Jadi untuk harus tahu bahwasanya ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, bukan hanya salat tarawih, bukan hanya sedekah. Sabar itu ibadah yang mulia. Barang siapa yang bersabar, pahalanya tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Sebelumnya kata Allah, "Wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ada nyawa yang hilang dari kerabat yang kita cintai, kekurangan hasil panen buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah. Kalau mereka ditimpa dengan musibah apa saja? Idza asabatuhum musibah, ditimpa dengan musibah apa saja? Yang pertama kali mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dari Allah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Di antaranya ayat-ayat menyebutkan bahwasanya orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ma'as sabirin." Dalam ayat yang lain, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau Allah bersama orang bersabar, artinya Allah akan menguatkan dia. Allah bersama dia bita'yid, dengan pertolongan, ya. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam goa di Jabal Thawr, kemudian orang-orang musyrikin mengejar mereka dan sudah tiba di mulut goa, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah satu dari mereka nengok ke bawah, tentu akan melihat kita dalam goa. Apa kata Nabi SAW? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini? Allahu thalithuhuma." Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah bersamanya. Allah bersama kedua orang ini, Allah yang ketiga. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Allah bersama kita. Jadi kalau Allah sudah bersama kita dengan kebersamaan yang khusus yang disertai dengan pertolongan, maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, kata Allah, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian menuju Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Mereka takut. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, ya Rabb kami, bagaimana kami pergi kepada Fir'aun? Dia akan melampaui batas kepada kami, akan menzalimi kami. Fir'aun, Musa dan Harun takut. Apa kata Allah? La takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku selalu mendengar kalian dan aku selalu melihat kalian. Aku mengawasi kalian. Jadi kalau Allah bersama seseorang, maka jangan khawatir, Allah akan menolong dia. Salah satu cara agar Allah bersama kita, sabar. Sabar. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Anda ingin dekat dengan Allah, ya bersabar. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar, Allah menjelaskan bahwasanya orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Betapa banyak orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta sama dia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya perkataan yang sangat indah. Kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan engkau mencintai Allah, tapi perkaranya yang penting, apakah kau dicintai Allah? Apa kau dicintai oleh Allah? Tidak. Di antara cara agar Allah mencintai kita adalah kita bersabar. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Maka raihlah kecintaan kepada Allah dengan bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau sebutkan ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak. Tadi disebutkan sampai 90 ayat, tentunya waktunya tidak akan cukup. Tapi itu saya sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tentang sabar, selalu konotasinya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sabar dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Padahal sabar itu ada 3. Ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang terkadang tidak kita sukai. Sabar terhadap musibah. Ternyata sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Dari sinilah kita tahu bahwasanya sabar itu sangat mulia, ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar
adalah nisful iman. Sabar adalah setengah keimanan. Para salaf mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas dua. Nisfu sabar wa nisf asyukur. Setengahnya adalah kesabaran, setengahnya adalah bersyukur. Dan demikianlah kondisi seorang hamba. Antara dua, mendapat kenikmatan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia diuji, dia bersabar, maka sempurna imannya. Ya, sempurna imannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya adalah baik. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau ditimpa dengan perkara yang dia tidak sukai, penderitaan, kemudaratan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Maka jika seorang bisa mengumpulkan antara syukur dan sabar, dia telah sempurna imannya. Oleh karenanya terkadang Allah menggandengkan keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh siapa? Likulli sabarin syakur. Bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Maka seorang mukmin berusaha menggabungkan dua sifat ini, bersyukur dan bersabar. Baik, kita kembali kepada model-model kesabaran. Ada 3. Dan masing-masing ini penting. Ya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini berat. Ya. Menjalankan ketaatan tidak mudah. Ya. Salat 5 waktu di masjid tidak mudah, butuh kesabaran. Menyuruh keluarga untuk salat juga tidak mudah. Makanya Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anakmu, istrimu suruh salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabar dalam menyuruh mereka salat, sabar dalam salat, butuh kesabaran. Sampai-sampai Allah menyebutkan di antara sebab masuk surga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Allah sebutkan dalam 2 ayat, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd dan dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan kata Allah, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran al-ghurfa. Al-ghurfa itu tingkatan tinggi di surga. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Malaikat masuk ke pintu-pintu surga lalu mengucapkan keselamatan kepada para penghuni surga. Apa kata para malaikat? "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Kesabaran yang dimaksud apa? Kesabaran menjalankan ibadah. Di antaranya kesabaran karena menjalankan ibadah. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Yang ini semua butuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq." Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kalau ada orang sudah bernazar, sudah berjanji, sudah bersumpah, harus dia jaga, dan ini butuh kesabaran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dia sudah berjanji sama Allah, maka dia kerjakan. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang Allah perintahkan dia untuk menyambung silaturahmi, dan tidak mudah menyambung silaturahmi, butuh kesabaran. Di antara silaturahmi teragung berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua juga butuh kesabaran. Makanya Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Fa fihi ma fajahid. Tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua butuh kesabaran. Sabar untuk menengok mereka. Sabar untuk ngobrol dengan mereka. Apalagi sekarang kita sok sibuk ya. Sok sibuk sehingga terkadang lupa telepon orang tua. Lupa mengunjungi orang tua. Tidak sabar untuk ngobrol sama orang tua. Kalau telepon sama orang tua cepat-cepatan. Butuh kesabaran. Ada rezeki berikan kepada orang tua. Ini semua butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi, berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan tante. Ini juga butuh kesabaran. Betapa sering terjadi cekcok antara kakak dan adik. Cekcok antara sepupu, antara tante dengan om.
Ini butuh kesabaran. Sebagian orang mengeluh kepada saya, dia bilang, Ustadz, saya ini ya kalau kasih uang sama adik-adik saya, dibilang sombong. Dibilang sombong. Kalau enggak kasih uang, dibilang pelit. Subhanallah. Ya. Jadi sabar. Ya. Silaturahmi butuh apa? Kesabaran. Ya. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini ciri-ciri penghuni surga. Orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendirikan salat, yang berinfak, sedekah butuh kesabaran. Betapa banyak godaan ingin beli ini, ingin beli anu, butuh kesabaran. Ya. Kemudian membalas keburukan dengan kebaikan kata Allah juga sangat butuh kesabaran. Ini semua butuh kesabaran. Ini dalam surat Ar-Ra'd. Di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat masuk surga atas kesabaran kalian. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan yang tadi diakhiri dengan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang ya diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Kita lihat apa ciri-ciri mereka? Semuanya butuh kesabaran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak sombong, tidak angkuh. Mentang-mentang punya rumah mewah, mentang-mentang punya mobil mewah, mentang-mentang punya motor mewah, berjalan sombong, angkuh, gagah-gagahan. Enggak, mereka bersabar. Kemewahan tidak membuat mereka menjadi sombong. Haunan, tawadhu di hadapan manusia yang lain. Ini butuh kesabaran. Betapa orang kalau punya kekayaan ingin apa? Ingin nunjukkan, punya kelebihan ingin nunjukkan. Tapi mereka bersabar. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara sama orang-orang jahil yang mungkin menyakiti hati mereka, mereka bersabar, ya. Qalu salama. Taat kepada Allah, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang di malam hari sujud, salat malam, butuh kesabaran. Tidak mudah orang bisa konsisten dalam salat malam, enggak gampang, butuh kesabaran. Ya. Dan seterusnya, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Oleh karenanya saya katakan, menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kekuatan iman. Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam sholat malam. Beliau cerita, saya punya guru orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut, saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia, meskipun saya tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi, kalau sholat malam, jadi 10 hari terakhir mereka sholat taraweh 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut. Tapi bedanya dulu, kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma 1 juz seperempat. Jadi ronde kedua kita sholat dari jam 1 sampai 3/4. Itu saya dapat sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama paling 2 jam, 20 rakaat. Yang kedua dari jam 1 sampai jam 3/4. Nah dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kalau sudah ronde kedua sampai berjuz-juz, mungkin 2 juz, mungkin 3 juz. Kata saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba qadarullah, Allah mentakdirkan, ada orang Indonesia datang di depan saya persis. Dia datang dengan pakai tongkat. Kakinya cuma 1, cacat. Begitu datang sampai depan saya, kemudian dia meletakkan tongkatnya. Sholat persis depan saya. Dan dia sholat bertahan sampai berjam-jam, padahal kakinya cuma 1. Sejak saat itu saya ngerti bahwasanya kekuatan itu bukan kekuatan jasad, tetapi kekuatan iman. Ini orang kalau secara fisik tidak kuat, tapi imannya membuat dia bisa sabar, taat kepada Allah, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, sholat dengan kaki 1. Betapa banyak orang badannya gede, berotot, ya mungkin juara olahraga, tapi bangun untuk sholat subuh nggak kuat, nggak kuat. Untuk membuka matanya nggak kuat, apalagi mengangkat apa? Kepalanya nggak kuat. Jadi kekuatan yang sungguhnya adalah iman, bukan kekuatan fisik. Kata Syekh, sejak saat itu saya sering mendoakan guru saya ini. Dia tidak pernah mengenal saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia telah memberikan pelajaran yang besar bagi saya. Oleh karenanya masalah ketaatan ini butuh kesabaran. Di antara cara mudah kita untuk sabar, ya, maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, kita cari teman. Jadi teman komunitas, kita kumpul-kumpul seperti ini, ya. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa
bersabar, melihat mereka bertakwa, melihat mereka baca Quran, melihat mereka berusaha hafal Quran, melihat mereka berdakwah, mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah, kita terpancing untuk bersabar. Kalau orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir bersabar dalam kemaksiatan mereka, kenapa kita tidak bersabar? Allah sebutkan bagaimana orang-orang musyrikin mereka bersabar. Orang-orang non-muslim, ya, yaitu orang-orang kafir maksudnya ya. Ya. Karena non-muslim sama dengan apa? Kafir ya. Non-muslim sama dengan kafir. Boleh dibilang non-muslim, boleh juga dibilang apa? Kafir. Enggak ada masalah. Non-muslim sama dengan kafir. Di akhirat di non-surga ya. Non-surga ya. Non-surga. Nanti di non-surga juga non-stop ya. Baik. Jadi Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin ya. Mereka berkata, Allah berfirman, "Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah sebagian mereka memberi nasihat. Sabarlah, sabarlah, sembahlah Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Wasbiru ala alihatikum. Mereka saling berwasiat tawasi bis sabar. Saling berwasiat untuk sabar dalam apa? Dalam menyembah berhala-berhala mereka. Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha." Jika mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka berkata, mereka mengejek engkau. Mereka berkata, "Masa ini rasul yang diutus oleh Tuhan, rasul kayak begini itu sama Tuhan?" In kada la yudilluna, hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita. Laula an sabarna alaiha. Kalau bukan kita bersabar untuk syirik sama Tuhan-Tuhan kita. Kata mereka, hampir kita disesatkan Muhammad. Untung kita bersabar. Ini perkataan mereka. In kada la yudilluna an alihatina. Hampir-hampir kita disesatkan sama Muhammad. Kalau bukan karena kita bersabar. Jadi mereka bersabar. Bahkan di zaman Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka saling mewasiatkan, jangan kalian tinggalkan sembahan berhala-berhala. Jangan kalian tinggalkan sembahan kepada Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, Wad. Ini semua jangan tinggalkan. Sabar menyembah mereka. Jadi mereka saling bernasihati untuk bersabar. Mereka bukan cuma bersabar dalam beribadah dalam kesyirikan. Mereka bersabar dalam berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yusyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang kafir itu mereka berinfak di jalan syaitan. Mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha, sungguh mereka akan menginfakannya. Ini Allah turunkan tentang apa? Tentang perang Uhud di antaranya. Jadi waktu kaum musyrikin kalah dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah, mereka sabar setahun. Mereka kumpulkan duit, mereka berinfak untuk balas dendam. Setahun mereka bersabar untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Allah sebutkan bagaimana mereka bersabar berinfak setahun penuh. Mereka kumpulkan untuk menuju neraka Jahannam. Nah kalau mereka orang-orang kafir sabar dalam kemaksiatan mereka, dalam kekufuran mereka menuju neraka, kenapa kita tidak bersabar dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang, saya dengar ceramah seorang syekh dari Arab, dia berkata, jadi seorang syekh berjalan ke belantara Afrika ingin berdakwah. Dia ingin berdakwah di pedalaman Afrika. Maka dia berjalan sampai di off-road, kemudian dia berjalan lagi lewati lumpur, sampai entah berjam-jam atau berhari, saya lupa. Ya, pokoknya sampai jauh, sampai di tengah hutan belantara Afrika ingin berdakwah. Dia merasa dia sudah berjuang, dia merasa dia sudah berkorban. Ternyata sampai di sana, dia dapat seorang wanita misionaris sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Masya Allah, kalah sabar rupanya. Sabar. Luar biasa. Jadi jangan ente sangka ente aja yang sabar. Ya akhi ya ukhti al-muslimah. Ya. Non-muslim juga bersabar dalam menyerukan kepada kekufuran kemaksiatan. Bahkan sebagian orang bermaksiat sabar. Ya, kalau ada dulu seorang wanita mungkin di suatu kampung, kampungnya masih baik, masih orang banyak berjilbab, masih penuh kesopanan. Tiba-tiba ada orang pulang mungkin dari Jakarta, pergi ke kampung, perempuan berubah akhlaknya, ya karena terkontaminasi di Jakarta, pulang-pulang tahu-tahu pakai baju you can see, rok you can see, semuanya you can see, ya. Pakai baju kekecilan semuanya, ya. Kelihatan, mohon maaf mungkin pahanya, kemudian dia berjalan keluar dari rumahnya. Waktu dia keluar dari rumahnya pasti orang maki-maki, itu anak siapa itu? Enggak punya malu, enggak punya malu. Tapi dia bersabar. Dia bersabar, akhirnya banyak pengikutnya. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersabar dalam ketakwaan, yang pelaku maksiat aja bersabar.
Kenapa kita tidak bersabar dalam jalan ketaatan? Ini sabar yang pertama. Ya, sabar dalam jalan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga sangat luar biasa. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat ini berat, terutama zaman now. Ya. Terutama zaman now, cewek-ceweknya cewek-cewek zaman now. Laki-laki terutama hati-hati ya. Zaman sekarang zaman fitnah. Butuh kesabaran meninggalkan maksiat. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ya. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ini butuh kesabaran ekstra luar biasa terutama zaman sekarang ya. Karena meninggalkan maksiat ini ya tidak mudah. Sekarang fitnah di mana-mana. Oleh karenanya ya, contoh yang paling indah adalah contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Yusuf alaihissalam. Antum sering dengar bagaimana Yusuf diuji, alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ujiannya Yusuf waktu dilempar di sumur masih lebih ringan daripada dia diuji waktu digoda oleh Zulaikha. Kenapa? Waktu dia dilempar di sumur, itu dia ittirari, terpaksa. Dia tidak ada pilihan lain. Sehingga dilempar dalam sumur, terpaksa bersabar. Tetapi tatkala diuji oleh Zulaikha, dia punya pilihan. Pilihan meninggalkan maksiat atau pilihan bermaksiat. Sabrun ikhtiyari, disebut dengan sabar pilihan. Nah, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa. Ibnu Taimiyah sebutkan bahwasanya sabarnya Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha lebih afdal daripada sabarnya waktu dilempar dalam apa? Dalam sumur. Kenapa? Waktu dia diuji oleh Zulaikha, diuji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya, Zulaikha sangat cantik jelita. Dia adalah istri menteri. Tidak mungkin menteri pilih istri jelek. Itu menteri nggak beres kalau pilih istri yang jelek ya. Pasti dia milih istrinya cantik. Zulaikha ini pasti cantik. Sudah dia cantik, kemudian dia menghiasi dirinya dengan kecantikan. Cantik di atas kecantikan, cahaya di atas cahaya. Zulaikha. Kemudian tidak ada yang lihat. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu-pintu sudah dia kunci. Yang pegang kuncinya Zulaikha. Coba. Enggak ada yang lihat, santai aja. Mau maksiat enggak ada yang lihat. Kemudian apa lagi? Dia yang merayu. Zulaikha yang merayu. Ya akhi, betapa banyak laki-laki dia malu goda perempuan, dia enggak pede. Tapi waktu perempuan yang mulai, goyang dia. Imannya goyang, jenggotnya goyang. Kenapa? Ceweknya yang mulai. Waduh, ya, ternyata saya oke juga ya. Subhanallah. Belum lagi Yusuf tampan. Orang tampan pede. Ya tidak? Kalau enggak tampan ya udah malu-malu minder. Kalau tampan depan perempuan pede ya. Nabi Yusuf alaihissalam sangat tampan luar biasa. Ya. Berbagai macam godaan. Belum lagi Nabi Yusuf masih muda. Gejolak syahwat seorang pemuda lebih berkobar daripada yang sudah tua. Kecuali tua-tua keladi. Kemudian belum lagi Nabi Yusuf gharib, jauh. Namanya orang jauh lebih mudah bermaksiat. Betapa banyak orang di Indonesia seperti orang alim. Tapi kalau dia sudah bersafar ke Eropa, dia puas-puaskan maksiatnya. Saya pernah ketemu teman, dia di suatu negara. Di situ dia ada hotel. Ya, di situ surga dunia. Perempuan model apa saja ada. Mau cewek dari mana saja ada. Ya, mau dari Rusia, mau dari Eropa, mau dari Afrika, semuanya ada. Maka dia bilang sama kawan saya, ya akhi, kapan lagi kita bisa ngerasain koktail semua ini? Kapan lagi? Ya udah lupa dia. Ya udah lupa. Udah lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya ya. Kenapa? Dia di luar sana, di luar negeri. Jadi kalau orang di luar terkadang berani maksiat daripada tatkala di kampung sendiri. Yusuf alaihissalam gharib, dia asing. Dia di Mesir sementara keluarganya di mana? Di Palestina. Jadi ini di antara ya godaan-godaan, namun Yusuf bayangkan apa yang dia lakukan, dia kemudian lari. Kenapa dia lari? Kata para ulama, dia takut. Sampai kapan dia bisa bertahan? Sampai kapan dia bisa bersabar? Sementara kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang Zulaikha sudah kebelet sama Yusuf. Kata Allah, wa hamma biha, Yusuf pun sudah tergerak. Bukan apa, dia tidak bisa tahan, dia laki-laki. Ya sama kalau kita lapar lihat makanan ya pasti kita kepingin ya. Yusuf di depan dia perempuan sudah tinggal dia lakukan. Makanya dia kabur, kemudian dia lari meninggalkan wanita tersebut. Subhanallah, ini ujian sangat luar biasa. Siapa pemuda di zaman sekarang bisa seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Subhanallah. Jangankan digoda sama perempuan cantik, sama perempuan pas-pasan aja KO dia. Apalagi kata orang, ya rumput tetangga lebih hijau. Benar. Istri kita cantik ya, kita lihat perempuan mungkin kurang cantik. Tapi setan membuat menghiasi seakan-akan perempuan yang kurang cantik itu lebih cantik daripada istri kita. Padahal istri kita lebih cantik.
Sehingga kita lihat lebih cantik perempuan daripada istri kita. Apalagi kalau ternyata lebih cantik dari istri kita. Lebih bahaya lagi. Jadi luar biasa ya. Tapi ada cerita. Ini cerita di kejadian di Universitas Islam Madinah. Saya diceritain sama kawan saya. Saya tidak menghadiri kejadian tersebut. Tapi saya diceritain oleh kawan saya orang Libya. Jadi kita di Madinah. Orang-orang tinggal sekamar. Satu kamar 3 orang. Ada 4 orang. Dan biasanya dicampur. Nggak boleh Indonesia semuanya. Enggak. Kalau Indonesia semuanya nanti bahasa Arab tidak berkembang. Ngomongnya Indonesia terus ya. Jadi dicampur. Saya dulu tetangga saya satu kamar itu dikasih petak-petak. Tetangga saya orang Afrika sama orang Bangladesh ya. Terkadang ganti tangga orang Sudan dan macam-macam. Nah, ada suatu ruangan di situ kamar. Kebetulan di situ ada Afrika, satu kamar dengan orang Rusia. Dan kita belajar di sana 9 bulan. 9 bulan nanti baru libur 3 bulan. Saya waktu sudah berkeluarga. Jadi saya pergi di Madinah, kemudian saya belajar 9 bulan. Sedih luar biasa meninggalkan istri 9 bulannya. Antum tidak merasakan. Nanti setelah itu 3 bulan baru saya ketemu istrinya. Nanti setelah 3 bulan lagi happy-happynya balik lagi 9 bulan. Berat. Terus saya pulang lagi 3 bulan sudah punya anak. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kadang-kadang saya mau telepon istri. Zaman dulu orang tidak punya telepon. Telepon harus pakai wartel dan itu mahal. 1 menit 14 real dulu. Bayangkan duit kita berapa 1 menit 14 real. Supaya murah saya bangun tengah malam jam 2 saya telepon. Bukan buat sholat malam, buat telepon istri. Kenapa? Karena kortingannya 50%. Jadi intinya ini sekedar intermezzo aja. Kemudian intinya satu kamar ini ada Afrika, ada Rusia. Biasa kalau kita mau pulang kita beli oleh-oleh buat istri. Saya biasa belikan abaya, belikan cadar, beli macam-macam buat istri 3 bulan libur. Nah, orang Rusia ini sekamar dengan orang Afrika. Orang Rusia ini dia pingin pulang maka dia beli oleh-oleh buat istrinya. Belilah dia cadar dan baju abaya. Rupanya dia pakai di kamar. Dia tes. Rusia, mungkin jenggot panjang sekali ya tes. Pakai tes dia pakai cadar. Dia lagi pakai baju cadar, tahu-tahu temannya Afrika datang. Maka dia goda, bercanda dia. Si Afrika ketakutan. Lah, enggak. Enggak katanya. Masya Allah, Yusuf Afrika. Sampai sebagian teman menggelarinya Yusuf Afrika. Dia lari ketakutan. Masya Allah, ada di zaman sekarang. Ya. Luar biasa. Jadi para hadirin hadirat yang mati Subhanahu wa ta'ala. Sabar, meninggalkan kemaksiatan di zaman sekarang tidak mudah. Berat. Tapi kita perlu perjuangan agar kita bisa menghindarkan diri daripada kemaksiatan tersebut. Ada beberapa hal disebut oleh para ulama. Bagaimana agar kita bisa menghindarkan diri daripada maksiat. Ini berat, tapi kita harus hadapi. Bersabar dari kemaksiatan bisa ditempuh dengan 3 perkara. Pertama, karena takut kepada Allah. Yang kedua, karena malu kepada Allah. Dan yang ketiga, karena cinta kepada Allah. 3 ini. Pertama karena takut, yang kedua karena malu, yang ketiga karena cinta. 3-tiganya bisa membuat kita menghindarkan maksiat. Yang pertama, kita meninggalkan maksiat takut kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang bermaksiat tahu-tahu meninggal dunia. Betapa banyak orang meninggal dunia sedang berzina tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya, betapa banyak orang sedang minum khamar, Allah cabut nyawanya. Ya. Betapa banyak orang sedang melihat film yang enggak benar, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Tahu-tahu diberi serangan jantung, meninggal dalam kondisi bermaksiat, berarti kita meninggal su'ul khatimah, tanda yang buruk. Mungkin terbetik dalam benak kita akan bertobat, ya belum tentu. Apa kita meninggal tatkala sedang bertobat atau tatkala sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nabi SAW Allah mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku takut kepada Rabbku dengan azab yang pedih kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang renungkan hal ini, agar dia meninggal maksiat. Ya. Jangan-jangan Allah kasih azab, ya. Jangan-jangan Allah kasih azab kepada dia. Allah cabut nyawanya tatkala dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membuat kita berhenti daripada kemaksiatan. Yang kedua, di antara hal yang
bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita banyak kenikmatan. Tapi kita gunakan nikmat tersebut untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu dia digoda oleh Zulaikha, dia berkata, ya, innahu rabbi ahsana maswaya. Bagaimana saya mau menuruti engkau wahai Zulaikha? Rabbi ahsana maswaya. Kata sebagian ahli tafsir mengatakan, Nabi Yusuf berkata, suamimu, tuanku, baik sama saya. Bagaimana saya mengkhianati istrinya? Atau maksud Nabi Yusuf, Allah baik sama saya, betapa banyak kenikmatan. Bagaimana saya membangkang Allah dengan berzina dengan engkau? Bukankah Allah berikan kita banyak kenikmatan? Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan dia dua mata, kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisana wa syafatain, kami berikan dia lisan, bibir, kemudian dia gunakan untuk berghibah, namimah dan yang lainnya. Ini nikmat yang Allah berikan. Ya. Malu kita, ya. Allah sudah beri kita kesehatan, kita diberikan istri, diberikan anak, yang wanita diberikan suami, diberikan banyak kenikmatan, terus kita gunakan bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya di antara kita meninggalkan maksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin agar nikmat kita terjaga, hendaknya kita meninggalkan maksiat. Kata seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa inna dzunuba ya tudhibun ni'am." Ya. Jika engkau dalam kenikmatan maka jagalah. Sungguhnya dosa-dosa itu bisa menghilangkan apa? Kenikmatan. Ya. Istahyu minallahi haqqal haya. Kata Nabi SAW, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Latih diri kita, kita malu kepada Allah Subhanahu malu, ya Allah. Bagaimana kita maksiat, Allah kasih kita kenikmatan, kasih kita pandangan, kita kesehatan, terus kita membangkang, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara cara untuk meninggalkan maksiat, di antaranya kita meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Kita tahu kalau kita sudah mencintai seseorang, orang ini nyuruh apa saja kita akan kerjakan. Contoh kita cinta sama istri kita suruh apa saja kita kerjakan. Ya, selama mungkin kita lakukan, meskipun harus pergi ke Gunung Himalaya, pergi sendiri. Ikuti, kita akan ikut. Meskipun harus ke awan, kita ke awan kalau bisa. Ternyata nggak bisa kan. Intinya, istri suruh apa saja kalau kita cinta, kita mau. Ya. Istri ngelarang ini, meskipun kita suka, daripada istri saya marah, enggak lah. Saya enggak pengen istri saya marah. Kenapa? Karena cinta kepada istri. Nah demikian kalau kita cinta kepada Allah, Allah tidak suka kita begini, jangan kita kerjakan. Buktinya Anda mencintai Allah, Anda melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Anda ingin bukti bahwasanya ada cinta kepada Allah. Dan kalau Anda ingin, Allah tetap mencintai Anda. Setiap kita bermaksiat, kita menghilangkan kecintaan Allah dari diri kita. Semakin kita bermaksiat, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin jauh dari Allah. Musibah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, namun tidak terbukti. Malah sebaliknya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwasanya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelaziman dari orang cinta kepada Allah, bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah akan dia tinggalkan. Jadi hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kesabaran kedua yang tidak kalah beratnya adalah meninggalkan maksiat, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Di hati-hati kalau Anda misalnya lagi di malam hari, tiba-tiba ada cewek WhatsApp. Sudah, Anda jangan macam-macam ya. Terima WhatsApp, Anda segera delete. Ya. WhatsApp kedua kali, mulai hati Anda goyang. Ini cewek serius kayaknya. Anda blokir. Jangan Anda nggak blokir. Kalau Anda nggak blokir bahaya. Akhirnya Anda simpan gambarnya, simpan fotonya. Suatu saat nanti kalau Anda lagi marah sama istri, Anda murojaah itu gambar. Foto. Oke juga ini. Hati-hati. Jangan. Ya. Fitnah wanita luar biasa. Saya katakan kepada laki-laki, fitnah wanita itu luar biasa. Anda harus sabar tundukkan pandangan. Anda harus sabar tidak ya ketawa ketiwi sama istri orang lain. Tidak boleh. Anda harus sabar tidak menerima setiap ya, pembicaraan dengan wanita. Ya. Anda harus jaga diri. Ya. Sekalian Anda terjebak bahaya. Ya, bahaya. Ini fitnah yang paling besar bagi laki di zaman sekarang ini. Dan setiap zaman. Bahwasanya ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih besar bagi lelaki seperti fitnah apa? Wanita. Apalagi di zaman sekarang ini. Di mana-mana wanita dijadikan bahan iklan. Iklan apapun ada perempuan. Iklan odol ada perempuan.
Iklan mobil ada perempuan, iklan motor ada perempuan, iklan HP ada perempuan. Ya, HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Ya. Itu yang jadi memang susah ya. Ya. Tapi ya kita harus bersabar. Ya, bersabar. Taib, yang ketiga, inilah sabar yang sering dipahami oleh orang, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi apa yang tidak disukai. Padahal namanya ujian itu bukan cuma musibah saja. Makanya tadi saya sebutkan di awal pengajian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kami uji kalian dengan kebaikan. Keburukan maksudnya apa? Seperti disempitkan harta, seperti sakit. Ya, ini contoh keburukan. Seperti dizolimi oleh orang, ini ujian keburukan. Namun di sana juga ada ujian kebaikan. Allah sebutkan fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ujian kebaikan, contoh diberi harta yang banyak. Contoh diberikan kesehatan, tubuh yang bugar. Contoh diberikan jabatan. Ini semua adalah ujian. Ya. Sebagaimana kita bersabar menghadapi ujian yang ini, kita juga harus bersyukur menghadapi ujian kenikmatan. Ya. Jadi dua-duanya merupakan ujian. Ujian kesabaran, ujian kesusahan dan ujian kesenangan. Ya. Tapi tentunya memang kalau kita disuruh milih, kita lebih milih diuji dengan apa? Kekayaan atau dengan kemiskinan? Disuruh milih apa? Uji dengan kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan, ya. Itu sudah otomatis ya. Senang jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur ya. Itu sih maunya kita, tapi pinginnya kaya seperti Nabi Sulaiman ya. Kaya nanti mati masuk surga. Nabi Sulaiman enak, kaya raya, raja, istri banyak, mati masuk apa? Surga. Namun sering tidak demikian ya. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi intinya dia sedang berbicara tentang sabar tatkala terkena musibah yang tidak kita sukai. Ingatlah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang semakin beriman, semakin tinggi ujiannya. Ibarat pohon semakin tinggi, semakin diterpa oleh angin. Oleh karenanya orang yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang semakin beriman. Kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan tingkatan imannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh waktu diuji, Allah tambah lagi ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Tatkala diuji imannya lemah, Allah turunkan level ujiannya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kata Nabi, jika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Ya. Jadi iman sesuai dengan ujian sesuai dengan kadar keimanan. Makanya kalau antum tanya siapa orang paling diuji? Nabi Muhammad SAW. Ujiannya luar biasa. Saya ceritakan sebagian ujian Nabi SAW. Biar antum tahu bahwasanya masuk surga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu perjuangan. Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim. Sudah enggak punya bapak. Kemudian dia dipelihara di Taif bersama ibu susuannya. Kemudian diambil lagi oleh ibunya. Pisah dari ibunya. Kemudian baru tinggal sama ibunya. Ya, sampai dia berumur 6 tahun. Waktu dia umur 6 tahun, ya lagi sayang-sayangnya kepada ibunya. Dia baru bertemu dengan ibunya 2 tahun. Karena dia tinggal di Taif sampai 4 tahun. Rasulullah SAW 2 tahun mau diambil sama ibunya. Halimah Sa'diyah melarang, jangan. Karena waktu Nabi bersama dia banyak keberkahan. Ini ditahan sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun baru diambil oleh ibunya. Kemudian ditinggal bersama ibunya. Lagi dia sayang-sayang sama ibunya. Suatu hari ibunya pergi ke kota Madinah. Mengunjungi kerabatnya. Kemudian pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan suatu tempat namanya Abwa. Ibunya meninggal di situ. Sakit kemudian meninggal dunia. Bayangkan si kecil Muhammad SAW. Melihat ibunya sakit sampai meninggal. Ini ujian luar biasa. Dan dia dalam kondisi sendiri. Ibunya tidak meninggal di Madinah tempat kerabatnya. Atau tidak meninggal di Mekah tempat om-omnya. Seandainya meninggal di Mekah tentu omnya akan datang. Om-omnya akan datang memeluk dia. Seandainya meninggal di Madinah mungkin kerabatnya akan datang. Lagi safar di tengah perjalanan meninggal dunia. Abwa. Umur 6 tahun lihat ibunya sakit sampai meninggal, tidak ada keluarga sama sekali. Bayangkan bagaimana beratnya ujian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya. Sampai 8 tahun kemudian tinggal bersama
pamannya Abu Talib. Abu Talib seorang yang miskin. Sehingga Nabi SAW di antara kegiatannya mengembalakan kambing, membantu pamannya. Masih kecil Nabi kerja mengembalakan kambing. Kambing milik orang, dapat kororit. Sedikit upah untuk dia bantu pamannya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pada usia 25 tahun menikah dengan seorang wanita Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi tinggal bersama Khadijah selama 25 tahun. Betapa cintanya Nabi kepada Khadijah. Sampai Nabi berkata, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Kenapa Nabi begitu cinta sama Khadijah? Karena Khadijah wanita sangat soleha, istri sangat soleha. 25 tahun tidak pernah angkat suara di hadapan Nabi SAW. Apakah ada istri yang seperti zaman now? Ya. Tidak pernah angkat suaranya. Ya. Kalau ada saya kasih HP. Ada yang istrinya nggak pernah angkat suaranya? Luar biasa, 25 tahun tidak pernah angkat suaranya. Selalu sayang kepada Nabi. Teman curhat Nabi. Nabi di luar dimaki-maki sama orang musyrikin. Dituduh orang gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh majnun, dituduh macam-macam pembohong. Padahal Nabi dari, kalau kita katakan dari nasab yang sangat tinggi. Tetapi dituduh dengan tuduhan tidak. Dia butuh teman curhat. Di mana? Di rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Bagaimana patuhnya Khadijah waktu Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Nabi SAW tiba-tiba hubiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW ingin bersendirian. Maka dia minta izin sama istrinya ingin berkhalwat pergi ke Gua Hira. Minta bekal. Istrinya enggak tanya macam-macam. Mas, udah sini aja mas. Nang kene wae mas. Lapor sana jauh-jauh naik gunung 600 meter ngapain mas? Enggak, dia bikinkan bekal, dia kasih sama Nabi SAW, Nabi pergi, bayangkan. Nabi naik sampai di atas, Nabi berdiam sana berhari-hari, bekal habis, Nabi pulang lagi. Minta bekal lagi, Khadijah bikin lagi, subhanallah. Selamat jalan suamiku, pergi lagi, bekal habis, pulang lagi, minta kasih lagi, enggak protes. Subhanallah. Ya. Kemudian sampai akhirnya Nabi di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril datang memeluknya, melepasnya meluknya, Nabi ketakutan. Sampai Nabi gemetar, Nabi pulang dari gunung ketakutan ketemu istrinya. Nabi berkata langsung, Zammiluni, selimuti aku wahai istriku. Khadijah juga tidak banyak ngomong, langsung ambil selimut. Subhanallah. Tidak mengatakan, "Napan dulu mas, tunggu dulu mas. Apa ada mas? Tunggu mas, sebentar mas. Tunggu dulu. Saya kan sudah bilang, ngapain ke sana? Coba begini akhirnya. Makanya nurut sama istri." Jangan bilang gue banget ya, jangan. Jadi bayangkan luar biasa. Ambil selimut selesai. Setelah Nabi tenang baru Nabi ngomong sendiri. Laqad khasyitu ala nafsi. Teman curhatnya, tempat curhatnya. Aku khawatir suatu keburukan menimpa pada diriku. Apa Khadijah? Kata Khadijah menenangkan suaminya. Kallafallahu abshir la yukhzikallahu abada. Demi Allah sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Subhanallah. Menenangkan apa? Hati suaminya. Harusnya perempuan seperti itu. Bagian suami kalau pulang dari kantor ngomel sama istrinya. Itu istriku, sayangku. Itu teman di kantor yang kurang ajar. Siapa? Abu Fulan tuh kurang ajar banget. Dia sering nyakiti hati saya. Harusnya istrinya bilang, "Sabar mas." Istrinya bilang, "Iya istrinya juga sama itu mas." Jadi provokasi. Jadi mau saya, ini saya ingin menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah. Di saat-saat dia lagi diintimidasi oleh orang musyrikin. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Itu puncak-puncaknya. Kaum musyrikin mengintimidasi Nabi SAW. Keras terhadap sahabat. Di saat puncak-puncaknya Nabi sedang dalam kesulitan, istri yang dia cintai meninggal dunia. Bayangkan. Bagaimana Nabi begitu sedih. Sampai para ulama menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Tidak lain karena Nabi SAW mengalami kesedihan istrinya meninggal. Kemudian tidak lama pamannya, Abu Talib yang selama ini membela dia juga meninggal dunia. Ini ujian Nabi SAW. Nabi SAW punya anak 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Semuanya meninggal di zaman Nabi. Kecuali satu Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Yang lainnya meninggal di zaman Nabi. Bayangkan seorang diuji dengan anaknya meninggal satu persatu. Kita ingin tahu ujian Nabi SAW. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Zainab meninggal. Sebelumnya Abdullah Qasim anaknya laki-laki meninggal. Dan terakhir siapa? Ibrahim. Ibrahim masih kecil.
Ya, Nabi sangat sayang karena Nabi sudah tidak punya anak laki-laki, tahu-tahu lahir Ibrahim. Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Meninggal waktu masih belum umur 2 tahun. Di pangkuan Nabi SAW. Dia sakit, menggeliat kesakitan, wafat di hadapan Nabi SAW. Bayangkan, di pangkuan Nabi. Sampai Nabi SAW menangis. Nabi berkata, innal qalba la yahzan. Sungguh hati ini sangat bersedih. Wa innal aina la tadma. Dan sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim sangat bersedih. Ini ujian Nabi SAW. Belum ujian yang lain. Nabi SAW tadi dituduh dengan orang gila, dukun, apalah. Saya aja enggak pernah diuji seperti itu. Paling dikatakan ya mungkin gila kadang-kadang ya. Dikatakan pendusta kadang-kadang. Tapi belum ada yang bilang saya penyihir. Belum ada yang bilang saya dukun ya. Mudah-mudahan enggak ada ya. Tapi Nabi dibilang dukun, penyihir, majnun, tersihir. Bayangkan, bilang penyihir dibilang tersihir juga. Dibilang pendusta, dibilang sobi, berbagai macam tuduhan kepada Nabi SAW. Belum Nabi SAW kalau sakit, sakitnya panas 2 kali lipat. Makanya waktu Nabi SAW sakit akan meninggal dunia, sebagian sahabat menyenguk Nabi SAW. Ternyata selimut sudah diletakkan di atas Nabi, badan Nabi, panasnya tembus sampai ke selimut. Sahabat pegang selimut panas sekali. Innaka latu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau ditimpa dengan panas yang berat. Kata Nabi, benar, kami para anbiya dikasih sakit 2 kali lipat daripada kalian. Kenapa bisa demikian? Karena pahala kami 2 kali lipat. Nabi kalau sakit panasnya luar biasa. Nabi pada tahun 7 Hijriah diracun sama seorang wanita Yahudiyah. Intinya ujian Nabi sangat banyak. Ya, berdakwah dilempar sampai di Taif. Bayangkan waktu Nabi berdakwah di Taif. Nabi waktu keluar dari Taif dihina oleh orang-orang Taif. Bagaimana menghinanya? Dihadirkan anak-anak kecil sama orang gila. Menyambut Nabi keluar dari Taif. Kemudian dilempari sama kerikil. Itu cara mereka menghinakan seseorang. Sementara Nabi adalah cucu dari penguasa kota Mekah. Cucunya Abdul Muttalib. Dihinakan seperti itu. Mereka tahu ini cucunya Abdul Muttalib. Nasabnya tinggi. Bukan diusir begitu saja. Bukan orang yang disuruh anak kecil sama orang gila ngelempar. Ini penghinaan kepada Nabi. Nabi berjalan. Nabi tatkala perang Uhud sampai terluka, sampai darahnya keluar dari pipinya, sampai giginya patah, sampai Fatimah radhiyallahu anha ingin mencuci darah dari pipi Nabi tidak berhenti-berhenti, sampai akhirnya ada suatu yang tumbuhan dibakar baru dimasukkan dalam lubang di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berhenti darah. Jadi ujian sangat banyak ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang beriman semakin tinggi imannya, semakin banyak ujiannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala punya satu syair yang menunjukkan dia banyak ujian. Meskipun dia tidak ungkapkan ujiannya apa. Tapi dia berkata dalam syairnya, mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian kehidupan zaman ini datang begitu banyak silih berganti, tidak berhenti-berhenti. Adapun kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Hari raya cuma sekali-sekali. Ini menunjukkan Imam Syafi'i diuji dengan ujian yang sangat banyak. Rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang ya beriman pasti diuji. Tidak mungkin dia tidak diuji, ya. Pasti diuji, ya. Dengan ujian yang Allah kehendaki bagi dia dalam rangka untuk mengangkat derajatnya atau dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa perkara yang kita semoga bisa bersabar tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara-perkara tersebut, yang pertama, kalau kita dikenai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin kita terhindar dari musibah tersebut. Kata Nabi SAW, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Kalau ada sesuatu yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu, tidak mungkin kau bisa menghindar. "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Kalau ada yang tidak mengenaimu, tidak akan mengenaimu. Ya, jadi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah musibah ini pasti terjadi, nggak mungkin kita menghindar, nggak mungkin kita menghindar. Tahu-tahu ternyata kita dizalimi orang, tahu-tahu mobil kita dicuri orang, ini sudah ditakdirkan. 50.000 tahun bukan sebelum kita diciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan si fulan pada hari ini mobilnya dicuri. Kalau antum pulang ke rumah, tahu-tahu istri antum ngomel-ngomel,
Antum bilang sudah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang ditakdirkan kau ngomel sama saya. Sudah ditakdirkan, sudah ente tenang. Enggak terlalu marah-marah, udah ditakdirkan, sabar. Enggak mungkin kita menghindar dari ya takdir tersebut. Namun jangan disalahpahami. Bukan berarti kalau kita bersabar kita pasrah, ini salah paham. Kita terkena musibah, kita berusaha menghadapi musibah tersebut. Contoh, kalau kita sakit bukan berarti pasrah, berobat. Tadawu ibadallah, berobatlah kalian. Makanya sabar itu bukan sama dengan pasrah, bukan. Sabar itu nerima takdir Allah, tidak protes, namun berusaha cari solusi, itu sabar. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana para rasul ulul azmi. Nah, azm dalam bahasa Arab itu tekad. Tekad. Nah, para rasul disifati oleh Allah dengan dua, sabar dan ulul azm. Sabar dan pemilik tekad yang kuat. Kata para ulama itu dalil bahwasanya sabar itu bukan menghilangkan tekad. Orang bersabar terkena musibah, dia berusaha cari solusi. Kalau dia dapati istrinya akhlaknya buruk, bukan kemudian dia pasrah. Dia berusaha dakwah istrinya, dia ajak ke pengajian, dia nasihati. Tapi kalau istrinya ngomel dia sabar. Sabar. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan apa? Bumi. Sama kalau suaminya ya jahat atau sering menyakiti, sudah ditakdirkan, mau diapain. Tapi bukan berarti kita pasrah. Kita pasrah terhadap takdir Allah, tapi kita berusaha mencari solusi. Ini yang pertama. Kalau kita beriman dengan takdir, perkara lebih ringan. Orang mencaci maki kita, orang menghina kita, orang tuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, mau diapain, sudah ditakdirkan. Tidak bisa kita menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari, kata Nabi SAW. Baik, ini yang pertama. Mudahkan kita untuk bersabar. Yang kedua para hadirin, agar kita mudah bersabar. Yakinlah bahwasanya segala musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar menghadapinya, kita akan mendapatkan dua kemuliaan. Pertama, dosa-dosa kita dikurangi. Yang kedua, derajat kita ditinggikan. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sampai ulama mengatakan semuanya, ente gelisah, ente sedih, Anda ketakutan, apa saja musibah, sampai musibah kecil yang menurut kita ringan itu musibah. Itu semua karena dosa-dosa. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah sesuatu pun menimpa seorang mukmin. Apakah dia sakit? Sakit ini akibat dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbul humma, jangan kalian mencaci maki demam. Fa innaha tudhibul khataya kama yudhibu al-kir khabathal hadid. Karena sungguhnya demam itu bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi sakit itu kalau kita sabar mengurangi dosa-dosa kita. Sabar yang penting. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang mukmin kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya, baik sakit atau letih, bahkan letih. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu. Teringat terus enggak hilang-hilang, sedih terus, kesedihan hati ini menghilangkan dosa-dosa. Wala hammin, kekhawatiran tentang masa depan, nanti bagaimana, kekhawatiran tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, kekhawatiran. Ini juga kalau kita menghadapi dengan sabar, menghilangkan dosa-dosa. Ya, kemudian apa? Wala ghammin, kegelisahan. Subhanallah, kata sebagian ulama, terkadang Anda bersyukur, tiba-tiba Anda gelisah. Ada apa gelisah? Tidak tenang. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa dari Anda. Anda tidak dimiskinkan oleh Allah, tidak dimiskinkan, Anda tidak dijadikan anak Anda meninggal dunia, cuma dikasih kegelisahan. Itu sebenarnya menghilangkan apa? Dosa-dosa. Kemudian wala adzan, tidak ada gangguan dari orang lain. Mungkin orang maki-maki, orang mencaci maki, orang menghina, orang mengambil harta kita, merebut harta kita, ya. Wala syauka, bahkan duri yang mengenainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya segala musibah yang menimpa kita akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan syarat ikhwan, kita bersabar. Karena kata para ulama, musibah yang menimpa kita ini tidak serta-merta akan mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak serta-merta. Akan bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalau kita bersabar. Kalau kita bersabar. Ya. Suatu hari Nabi SAW melihat seorang wanita, seorang ibu anaknya meninggal dunia.
Maka ibu ini pergi ke kuburan menangis-nangis. Maka Nabi datangi ibu tersebut. Nabi bernahi mungkar. Tidak boleh meratapi seperti itu di kuburan. Maka Nabi mengatakan, ya hadza isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah dan haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini tidak lihat Nabi, maka dia marah. Dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Padahal Nabi anaknya semua meninggal, bukan cuma dia. Nabi ulangi lagi. Nabi tidak emosi. Emang kamu aja yang anakmu meninggal? Saya juga anak saya meninggal. 5-5-nya, 6-nya semua meninggal. Enggak, Nabi diam aja. Nabi mengatakan, ya hadza isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah, haraplah pahala dari Allah. Dia mengulangi lagi, ilaika anni, pergi engkau. Waktu dia lihat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta uzur, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah. Itu bukti seorang beriman kepada Allah. Makanya kalau kita pertama kali terkena musibah langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Gantilah aku yang lebih baik. Begitu kita kena musibah apa saja, langsung ucapan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Jangan kalau kita saja milik Allah, apalagi harta kita, apalagi mobil kita, apalagi rumah kita, apalagi anak kita, apalagi istri kita saja milik Allah. Semuanya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mau ngambil titipannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau kita pertama kali terkena musibah, jangan lupa langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku ganjaran dengan musibahku ini. Ini yang pertama, segala musibah menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, yang berikutnya, musibah itu mengangkat derajat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bisa jadi Allah ingin memasukkan, Allah cinta kepada hambanya ini. Allah ingin masukkan dia ke dalam surga yang tinggi, tetapi amalan dia tidak cukup untuk mendongkraknya. Tidak cukup untuk menaikkannya ke surga yang tinggi tersebut. Amalan tidak cukup, salat malamnya tidak cukup, sedekahnya tidak cukup, baktinya sama orang tidak cukup. Allah ingin dia di surga yang lebih tinggi. Bagaimana cara Allah agar dia bisa masuk surga yang lebih tinggi? Allah kasih musibah. Supaya kualitas imannya lebih tinggi, supaya pahalanya lebih banyak. Maka tatkala dikasih musibah, maka dia bisa naik ke surga yang lebih tinggi. Maka seorang husnudzon tatkala dikasih musibah. Ya, kalau tidak mengangkat derajat bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Taib. Di antara hal yang bisa ya membuat kita ringan menghadapi musibah. Caranya lihatlah kepada yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat kepada yang lebih atas daripada kalian. Walakin unzur ila man asfala minkum wa huwa ajdaru walakin unzuru ila man asfala minkum wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah yang lebih susah daripada kita. Niscaya kalian tidak akan meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun musibah kita pasti ada yang lebih susah. Ya, lihat orang-orang yang setengah mati yang tidak punya kendaraan. Kalau orang tidak punya kendaraan, mungkin dia tidak punya mobil, alhamdulillah dia punya motor, dia bersyukur. Masih banyak orang tidak punya motor. Kalau dia tidak punya motor, baru punya sepeda, lihat yang masih banyak orang yang jalan kaki. Kalau dia jalan kaki, tidak punya motor, tidak punya sepeda, masih banyak orang cacat tidak bisa jalan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia naik kursi roda, dia bersyukur masih banyak orang tergeletak di rumah sakit tidak bisa apa-apa. Jadi selalu lihat yang di bawah, selalu lihat yang di bawah. Ya. Subhanallah, saya tadi ngomong begini ya, semuanya ini teori ya. Prakteknya susah. Tapi harus kita latih diri kita supaya kita bisa bersabar. Lihat ke bawah. Lihat orang-orang yang hidupnya rumahnya ada subhanallah rumah cuma mungkin 3x4. Di situ tempat tidur dia, tempat masak dia. Anaknya berapa, suami istri. Saya kemarin baru ada orang, saya dikirim videonya sedih banget ya. Jadi orang itu punya anak, anaknya sakit. Dia nggak bisa ngobati anaknya, nggak punya uang. Ini baru meninggal kemarin anaknya. Dia nggak bisa punya uang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia cuma ruqyah. Tidak punya uang. Akhirnya meninggal anaknya. Subhanallah. Kita alhamdulillah masih bisa berobat. Masih. Ada orang anaknya sakit yang nggak bisa mengobati. Anaknya satunya sakit juga di rumah sakit. Tidak bisa dia bawa pulang. Kenapa? Belum bisa menembus apa? Obat. Coba. Orang masih banyak yang susah. Lebih susah daripada kita. Makanya sekali-sekali kita bawa anak-anak kita. Ya suruh lihat tuh orang susah-susah. Lihat yang anak. Ada yang susah, suruh kerja masih kecil. Agar anak-anak kita itu pandai bersyukur. Bersabar dengan apa yang menimbanya. Istri kita juga kita bawa, jangan ke mall terus. Kita bawa sana ke orang susah. Nih, istriku nih orang susah. Suruh dia lihat bagaimana orang susah. Mau beli lift aja gak punya duit ya.
Ya, mau beli sendal, sendalnya cuma satu rusak-rusak. Biar nggak browsing sendal terus. Nggak browsing tas terus. Bawa ke orang susah-susah. Kalau perlu bawa ke kuburan biar segera segera beriman. Ya, jadi ini cara kita untuk apa? Untuk bersabar, lihat masih banyak orang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah kita kena musibah, bukan musibah dalam agama. Ada orang terkena musibah, dunia tidak kena musibah. Tapi musibahnya kena agamanya. Tadinya rajin sholat 5 waktu, enggak lagi sholat 5 waktu. Tadinya sudah bertobat, meninggalkan musik-musik, kembali lagi dengar musik-musik, joget-joget lagi, kasihan. Tadinya ikut pengajian, sudah enggak ikut pengajian lagi. Tadinya bersedekah, jadi pelit. Ini namanya musibah dari sisi agama. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia lebih ringan, tapi kalau musibah pada agama, tadinya kita rajin baca Quran, enggak jadi rajin lagi. Tadinya sholat bisa khusyuk, enggak khusyuk lagi. Tadinya bisa menangis mendengar lantunan bacaan imam, tidak bisa menangis lagi. Hati jadi kaku. Ini musibah dalam agama. Ini lebih parah daripada musibah dalam dunia. Ya. Oleh karenanya kalau kita kena musibah dunia, lihat yang lebih ringan, lebih parah daripada kita masih banyak. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa merasa ringan menghadapi musibah, yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan lebih baik bagi kita. Al khair khiratullah. Ada istilah yang terbaik adalah pilihan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kau cintai sesuatu ternyata lebih buruk bagimu. Contoh sederhana, sekedar ilustrasi. Misalnya ada seorang, dia baru beli mobil baru, tahu-tahu mobilnya dicuri orang. Segera dia positive thinking, husnuzon kepada Allah. Bisa jadi kalau dia mobilnya tidak dicuri, kemudian nenek mobil ini tahu-tahu ketabrak misalnya. Kita nggak tahu. Allah selamatkan dia dari tabrakan tersebut dengan mobilnya dicuri. Bisa jadi dia daftar, kemudian dia ingin ikut pilkada, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur misalnya. Tahu-tahu dia kalah. Mungkin itu yang terbaik. Bisa jadi dia bupati jadi sombong angkuh. Bisa jadi dia kemudian nyuri harta negara. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ada orang-orang yang Allah jauhkan dari kenikmatan karena itu lebih baik bagi dia. Ada orang berdoa setiap malam kepada Allah, ya Allah lunasi hutang-hutangku. Tapi Allah tidak lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia lunasi hutangnya tidak sholat malam lagi. Udah biar dia berhutang terus sehingga tiap malam apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Ada orang yang memang Allah kasih dia kaya, kalau dia miskin dia nggak bisa. Kalau dia miskin maka dia merampok, dia mencuri, dia tidak bisa sabar, maka Allah kasih dia kenikmatan. Ada orang dikasih miskin, Allah itu lebih baik bagi dia. Jadi kita selalu berpikiran baik bahwasanya al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita ini tersebar di internet, wallahu a'lam akan benarnya. Kalau tidak benar mungkin sekedar ilustrasi. Tentang seorang menteri yang dia selalu jika melihat orang terkena musibah, dia selalu berkata, al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dia selalu mengatakan demikian. Setiap orang terkena musibah, dia datang, dia nasihati. Ya akhi, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkena musibah, dia datang lagi. Ya akhi, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya putus. Maka menteri itu pun datang. Menteri bilang, wahai raja, yang terbaik pilihan Allah. Rajanya marah. Kurang ajar, ini terbaik pilihan Allah, jadi saya putus. Penjarakan menteri ini. Akhirnya menteri tersebut dipenjara. Waktu dia dipenjara dia mengatakan, al khair khiratullah. Yang terbaik pilihan Allah. Saya dipenjara lebih baik. Akhirnya satu hari sang raja keluar bersama sebagian pengawalnya berburu. Berburu dia pergi mengejar buruan. Tahu-tahu mereka pergi jauh. Terjebak di suatu kabilah-kabilah tertentu. Penyembah ruh. Akhirnya mereka mengepung raja dan pengawalnya. Ditangkaplah raja dan pengawalnya. Waktu ditangkap mereka dibunuh. Mau diserahkan kepada ruh yang mereka sembah atau jin yang mereka sembah. Maka dibakar satu-satu. Pengawalnya dibakar sampai kepada sang raja waktu mau dibakar, dilihat ternyata jarinya hilang satu. Ini cacat, tidak pantas disembahkan kepada ruh kita. Udah kamu pulang aja. Disuruh pulang. Kenapa? Cacat. Subhanallah, baru dia ingat perkataan menteri tadi. Iya benar ya. Yang terbaik pilihan Allah. Kalau jari saya tidak putus, mungkin saya sudah apa? Dibakar. Akhirnya dia segera pulang, dia ketemu sang menteri, dia berterima kasih. Kata dia, menteri benar perkataanmu.
Kalau bukan karena jari ini putus, mungkin saya sudah dibakar. Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara kamu bilang yang terbaik pilihan Allah. Apa yang baik bagimu? Wahai raja, kalau saya tidak di penjara, saya ikut sama kamu, saya dibakar juga. Kalau alam benar atau tidak, ini sekedar ilustrasi. Maksud saya, seorang hendaknya husnudzon, apapun yang menimpa dia, berprasangka baik, ya bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Benar, kita tidak tahu hal yang gaib. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu pernah punya kejadian, saya ingin beli rumah. Bukan beli rumah, mau dibelikan orang. Saya ingin dibelikan rumah oleh saudara, kerabat. Waktu harganya sekitar 47 juta kalau nggak salah. Rumah mungkin 150 meter, ya bagus lah ya. Bagi orang yang tidak punya rumah sangat bagus. Saya tidak punya apa-apa waktu itu ya. Akhirnya saya tawar, orangnya mau jual. Saya bahagia sekali. Wah, alhamdulillah nih dapat rumah, nggak keluar uang 1 rupiah pun bisa saya tempati. Tahu-tahu ada ikhwan ya yang nyelonong masuk, tawar lebih tinggi. Entah dia tawar 50 juta, pokoknya lebih mahal. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Namanya penjual, kasih pilihan 45 sama 50, dia pilih mana? Ya 50 lah. Akhirnya saya sampaikan sama ikhwan tersebut, saya kan sudah tawar di luar. Ikhwan tersebut alasan, enggak ini saya darurat karena untuk kakak saya macam-macam. Akhirnya enggak jadi apa? Beli rumah di situ. Akhirnya istri saya nangis waktu itu. Aduh ini nangis, saya bilang sabar. Sayang sabar, ini rumah kecil enggak cocok buat kita. Allah mau ganti yang lebih besar, alhamdulillah. Sekarang lebih besar, alhamdulillah. Demikian saja para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar ya menghadapi segala ujian. Kita jangan minta kepada Allah ujian, jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu bersabarlah. Jangan kita minta kepada Allah, ya Allah miskinkan saya, jangan ya. Ya Allah, ya apa namanya, hilangkanlah mobil saya, jangan. Kita jangan minta diuji. Ya, kita minta al-afiyah, ya Allah berilah keselamatan bagiku. Tetapi kalau ternyata kita diuji harus apa? Harus bersabar. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Syukran Ustadz, jazakallah khair atas penyampaian materinya. Dan nampaknya mohon izin ya, Haril. Iya, kayaknya sudah mendekati kita waktu akan segera mobilisasi ke bawah dan soal jawab dialog akan dilaksanakan di tenda iftar. Ya, insya Allah kita Baik. mulai bergerak ke bawah Masya Allah. untuk ke tenda dan Baik. mohon ikuti arahan dari panitia. Baik, silakan. Belakang. Itu tuh di sini kelihatan dia. Kelihatan ya bro ya? Kelihatan ya itu ya? Oke, mohon sebutkan nama dan domisili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dana mau tanyakan begini Tad. Boleh tahu namanya dulu? Nama dan domisili? Mane Hadi di tempat. Oh silakan Adi. Baik, Mas Adi silakan. Ya, Ustaz mau tanyakan gimana kesabaran kita dalam mendakwahkan orang tua. Karena orang tua itu sangat sensitif sama sekali. Masya Kita Allah. bilangin malah langsung membalikan dengan kata-kata yang tidak baik apa gimana gitu. Masya Allah. Sampai gimana untuk beribadah kita membolehkan untuk memaksa beliau untuk ibadah atau memboikotnya apa diperbolehkan apa gimana Tad? Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih Mas Bro, Masya Terima kasih, Allah. Adi. Silakan Ustadz. Tidak ada yang paling membuat kita bisa sabar mendakwai orang tua kecuali kita ingat bagaimana sabarnya orang tua merawat kita ya. Kita dulu masih kecil ya. Bagaimana merepotkan orang tua. Mungkin antum tidak tahu karena antum sudah nikah belum? Masih jomblo kan? Makanya belum tahu ya. Kalau kita sudah nikah kita tahu bagaimana susahnya istri kita tatkala merawat anak kita. Bagaimana waktu anak kita dalam kandungan istri kita. Istri kita muntah-muntah, sakit, perlu dipijit, sampai masuk rumah sakit. Tatkala melahirkan bertarung dengan kematian ya. Waktu lahir juga merepotkan dan banyak ya. Kalau anak kita sudah sakit sampai istri kita nggak bisa tidur ngelihat anak kita ya. Dan terus ya, tatkala kita ingat ini semua bahwasanya orang tua kita sudah bersabar merawat kita dengan sesabar-sabarnya, maka kita dakwahi mereka itu jauh lebih ringan daripada sabarnya mereka terhadap kita. Ya, masa kemudian orang tua tidak menerima kemudian kita marah, kita boikot. Coba kalau dulu orang tua kita gitu. Nak cebok sendiri, nggak mau cebok sendiri ditinggal sudah. Kamu cebok sendiri mati biarin kan? Repot ya.
Orang tua kita sabar, sampai terkadang sebagian orang tua mengorbankan hartanya agar kita bisa sekolah, agar kita bisa jadi orang istilahnya. Nah kalau kita dakwai orang tua kita tidak terima, sabar. Tetap dengan kata-kata yang halus, tutur kata yang halus, tetap menjaga tutur kata kita terhadap orang tua. Kemudian di antara cara terbaik mendakwai orang tua dengan akhlak yang mulia. Kalau kita sudah punya kelebihan harta, seringlah memberi pemberian kepada orang tua. Kita ambil hati mereka. Tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah ngaji, kita lebih menghormati orang tua, lebih patuh sama orang tua, lebih sabar terhadap orang tua. Dan kita waktu berdakwah, cari waktu-waktu yang pas. Kalau kita lagi dakwah orang tua kita melawan, ya sudah kita berhenti dulu. Nanti ada kesempatan lain, kita sampaikan lagi dengan logika, dengan dalil. Dan jangan lupa berdoa tiap malam. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya ingat ada teman saya dia mendakwahi orang tuanya dari non-muslim. Dia dakwai tidak menerima. Kapan diterima? Tatkala orang tuanya sakit dan dia yang setia menemani orang tuanya. Dia setia, dia rawat sampai pas mau meninggal masuk Islam. Ya, sabarnya luar biasa merawati orang tuanya. Justru kita tidak tahu hidayah kapan datang kepada orang tua kita. Perbanyak doa, terutama di bulan Ramadan, doain agar orang tua dapat hidayah. Allah alam bisawab. Masyaallah. Masyaallah. Demikian Ustaz. Dan Haril mohon izin bahwasanya Mike Ahmad mungkin nggak sampai, tapi ada pertanyaan tertulis dari kertas. Ustaz. Oke, silakan. Ustadz, di pertanyaan Ahwat, mau konfirmasi saja Ustadz, apabila kita keluar dari pekerjaan yang haram, kemudian kita dihantui oleh kekhawatiran, jatuh miskin atau hilangnya harta. Bila kita bersabar, apakah ini juga menggugurkan dosa-dosa kita? Benarkah demikian Ustadz? Apakah kekhawatiran ini berasal dari was-was syaitan Ustadz? Iya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Sungguhnya setan itu menjanji-janjikan kefakiran. Ya. Ini ayat sebenarnya berlaku bagi orang yang pelit. Ya. Orang pelit dia mau bersedekah, setan bilang jangan, kebutuhan masih banyak. Bagaimana anakmu, istrimu nanti, masa depan, butuh duit. Akhirnya dia pikir-pikir, nggak jadi bersedekah. Iya benar ya, rumah belum punya, ini belum punya. Akhirnya nggak jadi bersedekah. Dan setan menyuruh dia kepada perbuatan yang fahsya. Tapi demikianlah setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kita tatkala meninggalkan suatu yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan sabda Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kita bertekad, kita keluar bukan karena takut cacian masyarakat, bukan karena takut cacian teman-teman, tidak. Kita keluar karena Allah. Jadi bulatkan tekad. Saya keluar ini karena Allah, karena takut dengan azab Allah. Dan saya siap menghadapi ujian, tapi saya berharap Allah berikan kemudahan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita keluar, terus berdoa kepada Allah. Kalau kita bertakwa, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Mungkin kita diuji. Mungkin susah cari kerja, mungkin ini, mungkin anu, tapi kita sabar. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini benar-benar dirasakan oleh orang yang beriman. Tanyakan kepada banyak orang beriman. Betapa sering mereka dapat rizki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Maka saya nasihatkan kepada akhwat yang ingin meninggalkan pekerjaan yang haram. Tuluskan niat, ikhlaskan niat karena Allah. Bukan karena takut cercaan orang. Bukan karena takut pembicaraan orang. Bukan supaya dibilang saya sudah berhijrah. Enggak. Tinggalkan perbuatan tersebut karena Allah. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Begitu Anda meninggalkan pekerjaan, salat malam, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan ini semua karena Engkau ya Allah. Jangan hinakan aku ya Allah. Jangan jadikan aku minta-minta kepada orang lain ya Allah. Sebagaimana Kau menjaga wajahku tidak sujud kepada selain Engkau, jagalah diriku jangan sampai aku mengemis pada orang lain. Menangis minta kepada Allah. Insya Allah ada solusi. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Silakan Bro Haril untuk pertanyaan brothers Oke, atau sekarang brothers lagi. Depan Baik. silakan. Oke, paling depan. Boleh pakai ini. Silakan. Silakan. Sengaja ya, ke depan mau nanya ya. Masya Allah. Saya kasih bukan nama dan domisili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi dari Depok. Silakan Mas Lutfi. Saya calon mahasiswa yang insya Allah nanti tanggal 15 mau ujian di UIN Syarif Hidayatullah. Masya Allah. Nah, jadi salah satu dari hal yang menarik dari Al-Azhar ini saya tahu adalah wasatiyatul Islam. Dan saya mau tahu lebih banyak tentang wasatiyatul Islam itu.
Mungkin itu pertanyaannya. Wasatiyatul Islam. Wasatiyah Islam, kalau kita bicara secara syar'i ya, antum melihat ada wasatiyah pada Al-Azhar, alhamdulillah ya. Wasatiyah orang sering terjemahkan dengan moderat, tapi sebenarnya wasatiyahnya sikap tengah. Kita Islam sikap tengah ya. Jangan gulu, jangan tafrid. Gulu itu terlalu ekstrim, tafrid meremehkan. Islam tidak demikian ya. Ada contoh dalam Islam ada kelompok yang di ujung, tidak di tengah. Dan itu banyak. Contoh misalnya dalam masalah keimanan. Ada namanya Khawarij, ada namanya Murji'ah. Khawarij mudah mengkafirkan orang, Murji'ah mengatakan yang bermaksiat pun imannya tinggi. Ahlus sunnah wasatiyah, tengah. Ya, orang yang melakukan maksiat tidak dikatakan kafir, namun tidak dikatakan imannya tinggi seperti imannya Jibril. Imannya berkurang. Ini contoh. Contoh dalam masalah misalnya kepada para wali. Ada orang berlebih-lebihan menganggap wali sampai pada derajat mungkin nabi, sampai dikatakan maksum, kalau sudah meninggal diminta-mintai. Saya rasa Al-Azhar tidak pernah mengajarkan demikian. Dan sebaliknya juga bukan meremehkan, wali dianggap orang biasa, ya, diremehkan, tidak dihargai, tidak dihormati juga tidak. Kita di tengah-tengah, menghargai para ulama, menghargai para wali, namun tidak kita angkat derajatnya berlebihan sampai sederajat nabi, tidak mungkin salah. Ini tidak benar. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi SAW. Kata Imam Malik, kullun yu'khadu qawluhu wa yurad ila sahib hadal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali Nabi SAW. Dalam banyak hal. Contoh saja masalah berpakaian. Ya, sebagian orang berlebih-lebihan menyangka bahwasanya semua misalnya yang dipakai oleh Nabi sunnah sampai zaman sekarang. Sehingga mereka menganggap misalnya sorban adalah sunnah. Kemudian misalnya pakai jubah adalah sunnah. Contohnya mereka menyangka bahwasanya naik onta sunnah misalnya. Atau makan korma sebagai makanan pokok sunnah. Ini tidak benar ya. Itu namanya perkara-perkara jibili, perkara-perkara adat di zaman Arab. Bukan itu sunnah. Yang sunnah adalah pakaian yang syar'i, menutup aurat ya. Kemudian tidak tampil beda di antara masyarakat seperti itu. Ya, sebagian lain berlebih-lebihan ya, tidak mempedulikan pakaian-pakaian ala barat, pakaian ala orang-orang non muslim misalnya. Ya, kita di tengah-tengah, kita bilang kita pakaian kesopanan, tidak harus modelnya seperti di zaman Nabi pakai sorban, Nabi juga dahulu pakai rida. Rida itu seperti kain ihram. Sarung sama apa? Sama selendang. Dulu pakaian sehari-hari Nabi SAW. Terkadang dia pakai jubah, terkadang dia pakai rida. Makanya waktu tadi saya sebutkan waktu Nabi mengalami di perang Badar, Nabi berdoa sampai ridanya jatuh. Kemudian diambil oleh Abu Bakar. Kalau zaman sekarang ada orang ingin menjalankan sunnah Nabi, kata dia, sunnah Nabi kita pakai pakaian seperti Nabi SAW. Ya udah, ente pakai sarung, pakai selendang, ente jalan di tengah kota. Apa kata orang ya? Apalagi masuk kantor, tentunya tidak benar. Bukan begitu maksud Nabi. Maksudnya ente pakai pakaian seperti di Indonesia, pakai pakaian Islami, pakai koko, pakai ya enggak apa-apa, pakai celana, tapi yang penting kesopanan. Ya, jadi kita di tengah-tengah dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Itu namanya wasatiyah. Dalam akidah, dalam akhlak, kemudian dalam ibadat. Ya, ini ada wasatiyah. Masya Allah. Ahril, mohon izin Coba, sekarang tadi ya, dari Ustaz menyampaikan lagi ya. tentang sikap pertengahan terhadap akhlak Nabi. Ustaz, yang sedang terangkat ini Ustaz, bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah. Bahkan ludah Nabi berkah. Rambut Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah. Apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, ya Rasulullah, ya ma'ahsana haza. Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku. Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah.
Nah, yang jadi masalah peninggalan-peninggalan Nabi tersebut yang ada zaman sekarang tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah, dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya, dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya. Mana sanadnya? Siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi. Apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana? Hadis atau rambut? Hadis Nabi. Ajaran. Lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku tidak ada, tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ahril, masih ada waktu? 10 menit menjelang Baik. waktu berbuka, bagaimana? Pertanyaan terakhir Ustaz ya? Ya, terakhir. Ya. Terakhir setelah ini Oke, Ustaz akan menyampaikan penutup. Baik, silakan. Terakhir. Brothers silakan. Ada Brothers pertanyaan lagi, terakhir? brothers? Oh itu boleh, silakan. Yang baju putih, nah yang masih angkat tangan sekarang tuh. Agak jauh sedikit. 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi. Sebutkan nama dan domisili ya. Beda 2 menit sama sini. Silakan, pertanyaan terakhir. Ya. Singkat saja ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nama siapa? saya Volta dari Jakarta. Ya, Sekarang silakan, ini Volta. Ustaz, qadarullah saya sudah bercerai dan nikah lagi. Tapi yang jadi Qadarullah, masalah... alhamdulillah. 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 Ya. Tapi yang jadi masalah mantan istri saya itu selalu menebarkan fitnah kepada saya dan istri baru saya berusaha untuk bersabar sehingga sampai pada titik akhirnya dia mencela karena istri baru saya bercadar, dia mencela cadarnya dan sempat terlontar dari dia bahwa cadar itu hanya topeng, cadar itu hanya sosok wanita untuk menutupi seolah-olah dia soleha, seolah-olah wanita itu suci gitu. Itu yang membuat saya akhirnya agak marah. Bukan marah karena menghina istri saya, tapi menghinakan sunnah gitu ya. Tapi bagaimana saya harus bersikap Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ahi, Masya Allah. Jadi bekas istri antum melakukan kemungkaran. Kalau menurut antum dinasihati berfaedah, bisa mengurangi kemungkaran, lakukan. Tapi dengan cara yang lembut. Jangan antum marah-marah, antum nasihat dengan baik. Ya, dengan baik, ini adalah sunnah Nabi, tidak boleh nuduh niat orang. Orang pakai cadar baik nggak baik bukan urusan kita. Dia memakai syariat Rasulullah ya kita alhamdulillah senang. Adapun dia bertopeng itu bukan urusan kita, urusan masalah hati. Nabi tidak tahu isi hati orang-orang munafik dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Ya, di penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu hai Muhammad. Sementara kami tahu. Artinya apa? Nabi tidak tahu isi hati manusia. Kalau Allah tidak kasih tahu ini munafik, Nabi tidak bakalan tahu. Ya. Nah, kalau Nabi saja tidak tahu isi hati orang, apalagi anti wahai
bekas istriku. Nasihat baik-baik, tapi kalau menurut Anda dinasihat ini semakin menjadi-jadi, nggak usah digubris. Sudah ente peluk istri ente aja yang baru, yang rumah lupakan aja, nggak usah digubris. Putuskan semua, telepon, jangan sampai dia kontak antum, Facebooknya dimatikan, diblokir, itu lebih aman. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Haril, kita kita sudah telah berada di akhir waktu, Iya, ya. betul, Masya betul, Allah. betul. Berkali Ustadz ada penutup berada di akhir acara kita, silakan Ustadz. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pihak Al-Azhar yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menimba ilmu di tempat yang mulia ini dan bisa berkumpul bersama. Semoga pertemuan kita ini bukan cuma hanya di dunia, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.